Pemirsa, kembali bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, menyambung yang tadi Pak terkait unsur sara, itu kan pasti memancing berbagai komentar ya. Iya. Gimana jika pada akhirnya kita jadi bertengkar di dalam si komentar itu gitu? Begini, secara hukum tadi ya, kalau apabila agama diserang maka Rasulullah tapi dalam menjawabnya ini hati-hati. Jangan sampai menjawabnya itu perkataan kita malah jadi serang lagi. Maka ketika kita menjawab membela agama kita itu sebaiknya juga memang kita mempertahankan bahwa apa yang kita sampaikan itu memang menurut keyakinan yang diperoleh dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi jangan sampai kita menyerang dengan segala macam gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita menyalahkan agama orang lain. Padahal kalau dalam Islam udah jelas kan lakum dinukum waliyadin, ya silakan saja. Kita hanya membela agama kita, nggak usah singgung-singgung agama orang lain. Nah ini yang jadi permasalahannya, kita sudah membela agama kita, kita malah nyinggung agama orang lain. Itu jangan. Karena Rasulullah dalam hukum tadi, seorang si penyair tadi menyerang itu dalam membalas itu ya perkataan kafir Quraisy, itu dia malah dengan kata-kata yang ada di Al-Quran. Luar biasanya begitu. Membuat syair-syair yang indah sehingga orang kafir Quraisy itu penyair-penyair pada zaman waktu itu merasa kagum dan itu tidak sedikit yang masuk Islam. Coba bayangkan dengan syair-syair yang diperoleh dari Al-Quran. Dia buat syair, Al-Quran cerita tentang keindahan Islam dijawab. Dia jawab misalkan Islam itu gini dijawab dengan keindahan Islam buat Al-Quran. Nah kita juga kalau dalam medsos Sarah ya jawab dengan keindahan Islam. Gitu. Kalau sekarang mah dengan karya mungkin Pak Ustadz ya. Betul. Umat Islam itu yang menciptakan kedamaian. Umat Islam itu merupakan salah satu pelopor pendirinya negara Republik Indonesia. Harus begitu. Jadi dibantah gitu Pak Ustadz ya komentar-komentar negatif tentang Islam. Betul. Nah kalau gitu kayaknya Syara udah siap dengan pertanyaannya Pak Ustadz. Silakan Syara. Ada nggak Syara? Kalau nggak dari aku dulu deh, dari aku dulu. Iya, Gini iya. Pak Ustadz. Kalau misalkan kitanya terpancing nih, nah ada nggak sih Pak Ustadz apa ya maksudnya supaya kita tidak terpancing dengan kalimat-kalimat perkataan orang di sosial media, utamanya di komentar gitu. Gimana sih caranya supaya kita tuh sabar gitu. Menahan gitu Kadang-kadang ya. kita tuh suka nggak tahan, suka ikut pengen komentar juga kan gitu ya. Iya, begini. Kita diajarkan oleh Rasulullah itu salah satu hadis yang cukup bagus gitu ya. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau di antara kita semua, kata Rasul itu, percaya akan adanya hari akhir, falyakul, maka hendaklah kamu berkata. Khairan, atau berkata dengan kebaikan. Auliyasmu, diam saja. Jadi ketika kita khawatir, malah kita ini, udah kita nggak usah buat medsosnya ditutup saja, di close. Sudah itu sama dengan auliyasmu. Khawatir malah kita nanti nggak bisa berkata yang baik lagi. Nah itu ajaran-ajaran sebenarnya itu tutup aja sudah, nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Dia harus berbuat baik mungkin ya. Iya. Nah kalau misalkan kita tuh marah-marah gitu di sosial media itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah koridornya apa nih marah-marahnya? Tiba-tiba marah ini. Iya pokoknya Misalkan marah-marah. gini Pak Ustadz, Iya. kita lagi kesel sama orang, terus kita bikin video, misalkan kita upload, gila ya, ini orang ini gini Iya, gila betul. ya, Menyinggung gitu. atau diketik misalkan. Bikin status. Ya itu yang tadi dikatakan saya itu hati-hati apakah ada nama seseorang yang tersinggung Oh iya. gitu ya. Kalau kita menyangkut nama seseorang yang tersinggung itu dilarang oleh Rasul. Berarti harus Gitu. langsung Kalau disebutin kita- namanya Pak Ustadz. Bukan, maksudnya tidak bukan. boleh. Disebutin Justru namanya. kalau disebutin namanya itu yang Makin- dilarang. makin Ya. rame yang Makin ada. rame. Nah ini itu yang disebutnya fitnah dunia itu di sana. Iya. Kita marah-marah di medsos nggak ada arti ya tuh. Ada arti. Iya. Lebih baik kalau marah-marah jangan di medsos, di kaca aja. Tahu. Sambil di kaca kita marah-marah. Kamu gimana? Ya pelampiasan lah. Iya. Tapi memang ini ajaran Rasulullah, sebaiknya kita memang tidak tidak memposting sesuatu hal yang tidak berguna. Marah-marah terus mencaci orang, itu sebaik janganlah ya begitu ya. Makanya sekarang kan timbul tuh bijak bermedsos gitu. Betul. Ada undang-undangnya sekarang juga. Betul. Iya. Jadi emang harus ditahan-tahan ya. Cuman emang Iya. kadang karena mungkin
sosial media itu sangat mudah untuk diakses ya. Betul. Jadi kapanpun misalkan kita mau buat video, Iya. kalau lagi marah kadang-kadang suka pengen buat video gitu ya. Langsung viral. Ya itu anak muda sekarang mungkin ya Pak Ustadz ya lebih Mungkin kalau marah-marahnya mengekspresikan. mengekspresikan dia belajar, ingin melihat acting ya, mungkin niatnya aja ya, Iya. supaya saya marah gimana gitu. Pakai acting nggak masalah. Ingin melihat supaya dia bisa tahu. Tapi yang jadi permasalahan itu ketika yang tadi yang saya katakan, ketika kita menyinggung orang, menyinggung agama lain, padahal Rasul tidak mengajarkan. Nah itu hati-hatilah. Harus hati-hati ya Pak Ustadz. Nah menyinggung ini Pak Ustadz anak muda sekarang Pak Ustadz, ada juga mungkinnya disebutnya maksiat Pak Ustadz, maksiat di sosial media itu juga ada ya Pak Ustadz ya. Ya. Kayak mungkin pelecehan, kayak berkomentar-komentar ke perempuan, Iya. duh Oh, iya, iya, itu iya, gitu iya, Pak Ustadz. iya, Itu gimana iya. Pak Ustadz? Ya, begini. Yang memposting dengan yang mengkomentari jadi hukumnya sama. Oh, Jadi sama ya. Iya, soalnya mengomentari karena dia melihat posting betul, Iya, betul. betul. gitu, sampai misalnya itu auratnya, sampai dia melihat sebenarnya. Iya, iya betul. Gitu. Hukumnya dalam Al-Imam Ghazali, gitu, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini secara hukumnya. Ketika kita melihat aurat seseorang, kalau itu sepintas tidak masalah. Tidak sengaja kita langsung memalingkan mata tidak dosa. Tapi ini bahayanya kita memposting. Berarti melihat aurat dong. Iya. Iya. Nah, tambah komentar gitu. Iya, iya, iya. Berarti dosanya udah. Berlipat ya. Kalau memang kita ketika lagi buka, tiba-tiba ada gambar, Iya, kita scroll lagi, hilang ya nggak masalah. Karena Tapi itu kalau kan- kita dibuka ketika lihat, Di-zoom. kemudian dikomosi Di-zoom. sama kita Terus lagi. lagi lihat gitu. Nih, di kita dikomentari. Ya, itu mah ada Pak Ustadz, bukan Bapak kos. Bukan Enggak, Bapak kos mah langsung, langsung Bapak di suka ya. Kasih Bapak ya. Iya, gitu, ya, ya. Nah, kalau misalkan kita nih apa sih bila berhubungan dengan pacaran gitu atau bila berhubungan dengan kebebasan berpendapat bagaimana tuh Pak? Ya, gini. Berpendapat itu diatur di dalam, kalau kita Indonesia ya, dalam undang-undang dasar. Gitu. Tapi hati-hati dalam agama juga diatur. Iya. Gitu. Tadi yang Bapak katakan rumusnya tadi falyakul khairan aw liyaskut. Boleh kita berbicara bebas, tapi falyakul khairan dalam rangka kita berbicara kebaikan. Silahkan. Kalau nggak bisa jangan. Oh, Itu rumusnya udah begitu saja. iya. Rumusnya begitu ya. Iya. Nah, tadi aku nanya tuh perihal misalnya pacaran ya Pak, orang diposting gitu di media sosial. Terus ada orang yang mengomentari, ih kamu itu tuh berdosa loh gitu. Terus si orang yang berpacaran itu kayak gak terima itu gimana tuh Pak? Nah, sebatas memperingati sekali, kamu berdosa itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika dia berulang-ulang dibalas komentarnya, Iya. yang pacaran tadi marah, Heeh. kamu ini kan hak-hak Jadi saya dibalas sama kita, jadi ya penyerang sama gitu. aja tuh. Oh, sama aja. Kalau kita hanya berkomentar sekali, mengingatkan, selesai. Sama saja misalkan kayak Amel. Amel, ini kan hari puasa, jangan makan di sembarangan, ayo dalam rumah. Heeh. Misalkan kalau perempuan kena haid ya, Iya, iya, iya. jangan di sini itu. Nah, itu boleh. Tapi ketika Amel bilang, oh Pak, biar aja deh yang bahas lagi sama Bapak, bahas lagi. Nah, itu makin jadi nggak boleh. Sekali berkomentar, selesai, sudah. Kita Cukup jangan sekali lagi. mengingatkan Iya, ya. sudah. Jangan berkali-kali sampai Iya. perang gitu. Karena dalam Al-Quran itu, hidayah itu bukan kayak Bapak sekarang misalkan. Mm-mm. Bapak di sini tausiah, belum tentu. Tapi hidayah itu Allah yang menurunkan. Bapak cuma ngasih pengetahuan saja, selesai. Gitu. Begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita Pak Ustadz jadi pengen ketawa ini. Iya. Kenapa Bapak? Makanya lucu Pak Ustadznya ada anak kecil Pak Ustadz. Anak kecil itu kan sekarang kan otomatis pegang HP. Iya, Iya, iya. Itu kan betul. udah banyak lah ya anak kecil. Iya, iya. Dan bermain sosial media dan paling sering itu kalau dilihat-lihat di TikTok Pak Ustadz. Iya, iya. Nah di TikTok kan otomatis kadang ada postingan-postingan yang akhirnya mengundang untuk mengomentar. Betul. Apalagi sekarang anak kecil tidak tahu ilmunya, mungkin Iya, iya, dia iya. mengomentar dengan Seenaknya. brutalnya gitu. Nah apakah itu kan tetap kalau orang dewasa kan mendapatkan dosa ya Pak Ustadz. Nah apakah anak kecil juga mendapatkan dosanya gitu Pak Ustadz? Nah gini, kalau kita ukurannya dosa, ukurannya kembali lagi tadi. Bahwa dalam hukum beragama, itu yang pertama berakal dan balik. Mm-mm. Anak kecil, akalnya ada, tapi baliknya belum. Jadi dia sebenarnya tidak ada. Cuma, hati-hati. Di balik anak kecilnya siapa? Kalau dia diajarkan oleh orang tuanya, makanya orang tuanya nanti yang dapat ininya. Makanya hati-hati.
Jadi tetap harus dipantau ya. Tetap harus dipantau. Memang anak kecil tidak ada beban dosa berdepan pahala. Iya, Anak iya. kecil sholat, tidak mengurangi pahala, tidak menambahkan dosa, tidak. Pokoknya sholat itu tidak masalah, biasa saja ya. Tapi ketika anak kecil itu sholat, siapa yang mengajarkan sholat? Ibunya kan? Maka Iya. pahalanya ibunya. Oh. Nah sama juga begitu, ketika dia berkomentar, buruk di medsos, tidak ada beban bagi dia. Tetapi siapa yang mengajarkan dia berkomentar? Itu yang akan menjadi hati-hati makanya. Jadi nggak ada kalau secara dosa ya. cuma hitungan itu tadi aja, dia balik dan berakal gitu. Kalau sudah balik kena hukum dosa. Gitu ya. Iya. Oke. Iya. Tapi Pak, misalkan nih ada yang memposting di sosial media dia sedang berbuat dosa, misalkan entah itu pacaran, entah itu apalah Iya. gitu. Terus komentarnya malah banyak yang pengen ngikutin. Nah itu Nah ya, itu banyak gimana sekali tuh? Pak Ustadz. Sekarang banyak banget Iya. yang kayak gitu. Sama hukumnya kalau zaman Rasulullah ketika seorang wanita mengumbar auratnya maka dengan sengaja ya, Iya. maka dosa si orang yang melihatnya itu akan balik kepada dia. Ketika kita mengumbar sesuatu yang maksiat apalagi ya, pacaran itu boleh dilakukan kalau sudah menikah. Iya, betul. Kalau sudah menikah silakan. Gitu ya, kalau pacaran boleh. Tapi kalau yang dalam belum masa menikah, Bapak coba mengklarifikasi, jangan berpacaran, sebutnya bertaaruf saja. Bertaruh. Gitu ya. Nah, kalau berpacaran timbulnya nanti itu konotasi negatif. Gitu ya. Kenapa negatifnya? Itu sering diumbar-umbar oleh orang-orang yang memang menghalalkan hal demikian gitu ya. Kalau kita lihat di film-film ya, TV-TV atau apa gitu ya, itu banyak sekali seperti itu. Nah, bagaimana orang yang melihat ketika orang itu bermaksiat kepada Allah, maka dosa-dosa orang yang melihat itu akan numpuk ke sini. Waduh, Gitu. mengerikan ya. Ya makanya hati-hati. Selain dia juga dapat dosa karena melihat, maka orang yang mempertontonkan itu juga sama. Gitu. Nauzubillah. Kalau misalnya hanya ta'aruf ditemani misalkan ada mahramnya, juga masalah. Tidak masalah. Ta'aruf misalkan saya ditemani sama ibu saya. Karena ada wanita, ibu saya ditemani. Kalau nggak dari wanitanya dengan ibu dari wanita ta'aruf, tidak masalah. Jadi intinya harus tetap bijak ya dalam menggunakan Betul, sosial itu aja media intinya ya. sih ya. Oke, nah dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak tipsnya buat anak muda gitu supaya bisa bijak menggunakan sosial media begitu ya? Ya itu kalau Bapak bilang tuh perjalanan panjang dia. Iya. Kita nggak bisa langsung instan tek gini, nggak. Tentu. Kita harus berlatih. Bagaimana ketika lihat postingan, kita scroll langsung. Scroll Ya. langsung ya. Postingan misalkan ada yang nggak enak, scroll langsung. Kecuali kalau postingan itu postingan yang memang menyerang agama kita, balas saja, dan tapi dengan bijak juga. Ya, tapi kalau misalnya langsung scroll saja, itu cara pertama. Yang kedua, ya kalau kita belum sanggup dengan bermedsos, ya kita jangan dulu masuk ke area itu. Gitu. Iya. Ketika kita masuk area situ, berarti kita harus sudah siap dengan ilmunya, harus siap dengan bijaknya bermedsos. Gitu ya, itu pada ini. Jadi Ya. harus bisa intinya menahan diri mungkin itu Betul, ya poinnya iya. ya Pak ya. Iya. Oke, baik pemirsa di rumah nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasannya mengenai jari-jari ketika menyerang di sosial media. Untuk itu tetap bersama Senja Berkah, pasti Pasti berkah. berkah.